Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan podcast Sahabat Alka, konten dakwah inspiratif, layanan terbaik untuk umat. Nah, sahabat Alka sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah dimanapun berada, kali ini kami mau memperkenalkan satu sosok yang istimewa dari Al-Kausar Cater Indonesia, dijuluki sebagai The Master of Art-nya Al-Kausar Cater Indonesia pada masanya saat itu. Apakah sekarang beliau ini masih The Master of Art-nya Al-Kausar Cater Indonesia? Kita langsung saja tanya-tanya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainuddin, di Akikah Al-Kausar. Saya bertugas sebagai copywriter ya, yang menulis artikel untuk keperluan website dan aplikasi Akikah Al-Kausar. Yap, buat ayah bunda mungkin yang belum tahu ya, karena kita punya produk unggulan terbaru ya di tahun 2021, yaitu Al-Kausar Apps, di mana konten-konten di dalamnya yang menuliskan artikel-artikel adalah beliau ini, dipanggil Pak Yazid. Oh iya, maaf, penulisnya Pak Yazid Mengupload ya. yang mengupload ya, atau editor ya. Editor konten-konten di dalamnya adalah Mas Zen ini. Jadi beliau dipanggil akrabnya dengan Mas Zen ya di Al-Kausar Cater Indonesia. Bisa. Nah, Mas Zen sejak berapa lama tergabung di Al-Kausar? Kalau dihitung dari awal masuk sudah kurang lebih 2 tahun. Sudah 2 tahun. Sejak pertengahan 2019. 2019. Berarti sekitar bulan Mei atau Juni? Bulan Mei. Sekitar bulan ya. Mei. Apa yang membuat Mas Zen masuk di Al-Kausar Cater Indonesia? Awal-awal kisahnya Awalnya gimana? pertama pasti karena membutuhkan pekerjaan ya. Namun selain itu, kenapa terus memilihnya Al-Kausar? Dulu alasannya tidak terlalu tidak terlalu banyak. Cuma karena di sini ada syarat-syarat dan aktivitas unik. Bukan unik sih, ntar pecah enggak. Yang menantang. Maksudnya yang mungkin membuat kita ke arah lebih baik sih. Memang mungkin terlihat kayak penjilat atau apa, tapi memang ketika wawancara alasan saya itu sih untuk memperbaiki perilaku saya, karena di sini kan wajib sholat, ada ngaji juga. Itu saya ingat dulu sama Pak Teguh itu diwawancara, alasan salah satunya itu sih. Maksudnya untuk selain yang pertama pasti mencari pekerjaan, tapi sisanya untuk mencari lingkungan yang lebih baik. Yang lebih baik. Untuk menumbuhkan kultur yang lebih baik di dalam ya, insya Allah. Walaupun ya mungkin masih perlu banyak penyesuaian. Insya Allah ya Mas. Terus ini Mas, jadi Mas Zen ini sekali lagi ya, ayah bunda sahabat Alka sekalian, beliau adalah seorang copywriter tergabung dalam tim CRM Digital Marketing Al-Kausar Cater Indonesia. Ya. Kegiatan sehari-harinya adalah editor konten-konten apps dan websitenya Al-Kausar Cater Indonesia. Begitu ya Mas? Ya. Gitu. Selanjutnya ini ada pertanyaan Mas, kisah-kisah apa nih yang kira-kira menyenangkan selama keseharian selama beraktivitas di Al-Kausar Cater Indonesia? Mungkin kesan yang menyenangkan saya selama berada di lingkungan Al-Kausarian ya, istilahnya kita menyebutkan di sini. Selain mendapat teman-teman baru, saya juga mendapatkan pengalaman pekerjaan yang ya memang mungkin menulis saya sudah agak sedikit lama nulis ya, blog-blog singkat gitulah. Tapi di sini saya mendapatkan pengalaman baru karena menulis materi yang sebelumnya belum pernah saya tulis, dan mungkin bukan hitungannya masih sangat baru, seperti parenting, fasilitas kesehatan ibu dan anak, tentang kehamilan, ya, seperti itu kan masih baru, jadi tidak bisa saya langsung tulis seperti biasanya, jadi harus banyak referensi yang memang harus saya baca-baca juga. Dari situ ya sedikit kesulitan ada, cuma menyenangkan karena termasuk hal baru dan mungkin tantangan baru seperti itu. Seperti itu ya. Tadi seperti lingkungannya yang bisa teman-temannya bisa. Ya, lingkungan juga kebetulan di divisi digital marketing, karena orang-orangnya masih muda-muda, masih asik diajak bercanda, dan di luar jam kerja pun masih kan ada yang satu tua. Yang itu jangan disebut. Masih banyak yang muda, jadi bercandanya masih asik, masih satu frekuensi, dan di luar jam kerja pun kita masih bisa nongkrong bareng, ngopi bareng. Jadi gitu ya Mas. Walaupun bekerja tapi
nggak yang dipekerjakan banget lah. Ya, jadi nggak kaku, Nggak nggak kaku. tegang, lebih rileks ya. Jadi kerjanya lebih santai ya, Mas. Kayak gitu ya. Ya, Emang kalau berteman sama yang lebih tua, kenapa? tentu kita bakal dapat sharing-sharing pengalaman yang banyak karena yang tua kan pasti pengalamannya lebih banyak. Cuma kalau bercanda kan biasanya agak ada space, Iya. makanya ya. Harus Cuma lebih bukan berarti nggak hati-hati asik, cuma kan memang yang sepantaran kan mungkin bisa lebih nyambung. nyambung. Seperti itu ya, Mas. Itu tadi kesan-kesan yang menyenangkan Ya bisa dibilang selama gitu. beraktivitas di Al-Kausar Catering Iya, Indonesia. betul sekali. Kalau yang kurang menyenangkan ada nggak kira-kira? Kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan itu apa ya? Ya namanya pekerjaan pasti ada lah. Pasti ada ya, dinamika lika-liku Dinamika iya, pekerjaan kita bekerja mungkin pas paneng dari rumah terus masih capek atau apa pas pulang dan di lingkungan kantor begitu ada kayak pekerjaan-pekerjaan atau yang mungkin bukan di luar ranah kita lah. Nah, seperti misalnya saya nulis. Oh, kemarin itu grafik desain kita kan lagi cuti. Mm-mm. Pulang ke kampungnya. Uh-uh. Kemudian Mas Zen Oh itu ya, kebetulan maksudnya saya itu. yang backup. Maksudnya itu? Nah, itu. Oh. Nah, maksudnya kayak seperti itu maksudnya ya bukan Pekerjaan yang di luar job desk. di luar job desk, tapi kan kalau misalnya seperti begitu. itu kan sebelumnya sudah dibicarakan bahwa nanti ini digital desain grafisnya nih mau cuti nih, tolong gantiin itu udah. Cuma mungkin beberapa karena kebetulan pas pas bulan-bulan sibuk banyak pesanan itu kan dapur sibuk, pengantaran sibuk, jadi kita juga ikut membantu ya sekali dua kali memang itu, tapi pas kita memang lagi banyak pekerjaan dan kelelahan ketika diminta bantuan ya kita memang bantu, cuma memang kadang capek gitulah, maksudnya kenapa harus kita sih gitu, kenapa enggak, kan biasanya kan ada casual atau apa ya seperti itulah, cuma kan memang hal-hal tersebut kan tidak bisa kita hindari gitu, apalagi masa kita mau minta sepi terus kan nggak mungkin. Ya cuma Jadi ya sekedar kayak gitulah. Malah kalau sepi malah dampaknya nanti Ke semua, makanya ya mau nggak mau ya kita memang membantu secara ikhlas, tapi ada hari-hari tertentu yang mungkin karena kita juga capek atau gimana kadang ngomel-ngomel sambil gitu dalam hati, tapi dalam hati ya. Tapi bukan berarti itu menolak hal tersebut. Enggak, itu memang semakin bagian dari kultur kita ya, saling membantu, saling melengkapi lah gitu. Satu sama lain. Cuma memang pada saat situasi yang nggak siap, mungkin kadang misalnya kita pas lagi banyak pekerjaan atau diminta itu kan masih mikirin pekerjaannya yang ini belum selesai, nanti headnya marah atau gimana, tapi kadang headnya marah-marah juga. Iya. Oh. Nah, itu tadi kesan-kesan yang kurang menyenangkan, tapi secara keseluruhan menyenangkan pasti di Al-Kausar Catering Indonesia. Tadi selain pertama kulturnya membangun diri kita sendiri, yang ya untuk menjadi lebih baik lah. Menjadi lebih baik intinya ya, Mas. Terus ini, Mas. Tadi setelah kita ulik kesan-kesan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, secara pribadi Mas Zen memandang Al-Kausar Catering Indonesia itu seperti apa sebagai perusahaan yang Islami? Kalau saya secara pribadi memandangnya memang ya itu tadi memang sebagai perusahaan Islami, karena selama yang saya rasakan di sini prinsip-prinsip Islamnya cukup sangat kuat. Bukan bagi saya yang awam dalam mungkin agama kan masih kurang, bukan sekedar cukup, sangat kuat. Jadi memang kayak ibadah kita betul-betul prioritaskan, tidak sekedar pekerjaan, bahkan sunnah-sunnah ada jadwal-jadwal khusus. Jadi ya bagi saya yang memang masih zulumat itu ini sangat membantu untuk membiasakan saya untuk berkehidupan yang lebih sebentar baik. Dulu, maksudnya ayah bunda sahabat Alka di rumah tuh mungkin zulumat, kata asing mungkin bagi zulumat kan secara kata itu kan kegelapan ya, maksudnya orang yang berada dalam kegelapan. Jadi masuk ke Al-Kausar ini karena agamanya begitu kuat, saya merasakan adanya cahaya-cahaya seberkah cahaya. Nah, saya sambil mencari rezeki uang, saya juga mencari cahaya-cahaya seperti itu agar nanti ya bisa membuat saya lebih baik. Alhamdulillah, tapi dari tadi saya ngobrol sama Mas Zen ini kelihatan asik ya, sesuai sama julukan Mas Zen sendiri ya, The Master of Penjilat.
Sedikit Mas boleh diceritain Iya. The Master of Art itu dari mana? Atau julukan yang diciptakan sendiri atau pemberian dari orang lain? Oh. Awal mula. Saya baru tahu sekarang ada julukan itu, Mas. Berarti diciptakan dari orang maksudnya lain. nggak tahu, kalau yang di sini yang memang tes seninya tinggi itu graphic designer kami. Itu dia untuk konsep-konsep ide-ide kreatif itu memang itu. Kalau saya ya tidak terlalu lah. Maksudnya ya menulis-nulis, paling ya backup apa gitu yang bisa. Berarti julukan The Master of Art-nya kita berikan. Itu ke Sudah pensiun sekarang. sudah Jadi The Master of pensiun, Art. sudah pensiun. Berarti The Master of Art 2021 graphic design kita Graphic sekarang. desainnya Mas Maulana Akbar. Terima kasih, sangat menjelaskan sekali Mas Zen. Lanjut ya Mas. Nah, ini pelajaran apa yang bisa dipetik selama bergabung di Al Kausar Cater Indonesia? Mungkin banyak dan tidak bisa saya ingat dan tapi pasti banyak pelajaran karena termasuk pengalaman. Ya, Cuma salah betul, satunya pasti mungkin yang pengalaman. secara umum aja ya, secara umum mungkin jika ingin mendapatkan rezeki lebih, ya tingkatkan iman lah mungkin. Tingkatkan iman. Maksudnya bukan karena saya mencontohkan itu, tapi di perusahaan ini karena mungkin kultur Islami ibadahnya berjalan dengan itu, makanya rezeki, omset atau apa ikut mengalir lancar. Ya, Jadi kita mengalaminya ibadah sendiri, dunia ya. dan akhirat itu seimbangkan. Seimbang. Itu yang saya pelajari dari situ, walaupun mungkin masih belum bisa saya terapkan secara penuh di kehidupan saya. Kehidupan secara pribadi. Secara pribadi. Tapi secara profesional sebagai Profesional apa sebagai saja. itu yang saya rasakan di sini seperti itu. Seperti itu ya, pelajaran berarti alhamdulillah ya Bunda kita mendapatkan pelajaran serta ngobrol bareng Mas Zen, yaitu tingkatkan iman dan Islam. Ternyata itu berpengaruh Berpengaruh ke kehidupan kita semuanya. Nah, untuk perusahaan pasti untuk kemajuan perusahaan. kemajuan perusahaan itu sendiri. Masya Allah, luar biasa ya pelajaran yang bisa petik. Itu Ya. tadi obrolan kita seputar pekerjaan dan Al Kausar. Sekarang kita masuk, Oh, masih ada. masih ada. Iya, masih ada. Masuk lebih dalam boleh Mas? Boleh. Boleh. Baik, Mas Zen, aslinya dari mana? Saya aslinya Manggarai. Manggarai itu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Di Pulau Flores tuh. Masya Allah, Manggarai cukup terkenal ya. Banyak orang-orang. Orang kenalnya Manggarai Jakarta. Maksud saya. Ya, mungkin masnya itu ya. Ya, saya tersinggung. Baik. Terima kasih sudah dipatah. Aslinya tadi dari Flores ya Mas? Flores. Manggarai Flores. Manggarainya dulu baru Flores. Oh, Manggarai dulu baru Flores. Ya, baik Mas. Berarti di Jogja itu perantau. Iya. Perantau ya Mas. Awal mula. Oh, saya kesini Mm-mm. untuk kuliah. Kuliah, berarti Dulu belajar kuliah, ya. belajar, Di rumah terus belajar, cari ilmu ke Jogja. ke Jogja. Kenapa harus Jogja dulu, berpikirnya apa? Dulu karena kebetulan banyak yang bilang kalau Malang sama Jogja itu kota pelajar. Kata belajar. Jadi kuliah, wah kayaknya enak nih ke Malang atau ke Jogja. Kebetulan teman-teman kelas ada beberapa orang yang ke Jogja. Jadi Kelas waktu SMA. iya, dibanding ke Malang karena ada teman yang ke Jogja, saya ikut ke Jogja. Jadilah saya kuliah di Jogja. Terus lama-lama nyaman ternyata Nyaman Jogja. Maksudnya tidak sehektik kota-kota metropolitan kayak mungkin Surabaya atau Jakarta ya. Gitu. Kayak Malang sama Jogja kayaknya agak nyaman-nyaman lah, walaupun memang saya tidak terlalu tahu banyak tentang Malang. Yang buat nyaman apa di Jogja? Di Jogja ini masih walaupun mungkin sekarang sudah terlihat lebih maju dan modern, tapi Kearifan kultur kesederhanaannya masih ada. Masih ada. Maksudnya yang paling enggak karena saya dari kampung, kalau tahu-tahu ke Jakarta hidupnya lu gue pakainya apa kan agak kaget dan kurang bisa menyesuaikan. Tapi kalau ke Jogja transisinya lebih smooth mudah. lah, lebih halus. Smooth. Jadi bisa disesuaikan. disesuaikan. Ya, berarti betah di Jogja ya Mas? Ya, Keseluruhan udah berapa tahun Mas di Jogja? dari 2011. 2011. Walaupun memang dulu beberapa sering pulang. Kurang lebih udah 10 tahun. juga. Sudah 10 tahun. Kangen rumah nggak Mas? Enggak sih. Enggak, kangen. Mungkin orang rumah yang enggak kangen saya, tapi Berarti pertanyaan itu kangen. pertanyaan ke orang rumah. Iya, kalau saya Mas pasti Zen kangen lah, pengen pulang, cuma ya memang liburnya belum saat ini ya Belum saat gitu. ini. Tapi Tapi enggak ada libur.
Lebaran kemarin pulang atau Lebaran kebetulan karena pemerintah kita baik hati, sangat mendukung perantau, harusnya liburan. Jadi dibatasin untuk mudik karena untuk menjaga kesehatan kita, keselamatan perantau itu. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya nih Mas, masih ada kita beberapa pertanyaan, masih betah kan Mas duduk di podcast masih Sahabat Alka? Masih Alka terbaik untuk umat. Terbaik untuk umat. Siap. Nah, ini Mas, dengar-dengar tertarik sama sebuah negara yang sebenarnya sekarang nggak begitu menarik seperti dulu. Mungkin dulu pas zaman menjajah tuh memang menarik. Menarik. Tapi sekarang kayaknya dikalahin sama tetangganya ya. Dengar-dengar tertarik sama sebuah negara yang dulu populer banget, ya sekarang masih populer, cuman kalah sama tetangganya negara itu. Jepang. Oh ya. Bener Mas, tertarik dengan negara Jepang? Ya bisa dibilang mungkin senang lah. Maksudnya senang. Beberapa hal tentang Jepang mungkin ya. Misalnya apa Mas yang buat Mas tertarik dengan Jepang, apanya? Ya, banyak tuh banyak. komik, apa? Kalau komik sih jarang dulu aja ngikutnya Naruto. Tapi paling cuma juga sebenarnya udah jarang sih. Ya mungkin sekarang secara keseluruhan lebih senang ke negaranya, wilayahnya sama ya mungkin kebudayaannya lah. Kalau sekarang anime paling 1-2. Kalau dulu kan wibu saya banget ya. Sempat wibu. Jadi semua yang penting dari Jepang aja, mau isinya itu cerita apa. Ya gitu. Cuma ya kalau sekarang lagu sih masih yang sering yang masih maksudnya kesehariannya masih sering ini lagu. Tapi kalau anime paling 1-2 lah yang memang anime. Sekarang milihnya yang agak gimana. Kalau dulu kan disikat semua. Ada season ini, ada yang ini keluar, ikut walaupun nggak habis tapi nanti ikut biar tahu aja gitu. Saking cintanya sama Jepang sampai rela-rela. Pernah Mas Zen ini saya baca di blog ya, dia punya blog pribadi namanya Anak Malas. Jadi buat sahabat Alka ya bunda di rumah yang mau mampir ke blognya Mas Zen, Anak Malas Blogspot. Jadi dulu saking cintanya sama Jepang pernah jalan-jalan ke Jepang sendirian, bener Mas? Iya sendiri. Tapi kan nggak cuma saya Mas. Ya maksudnya banyak yang jalan-jalan sendiri. Betul. Tapi kan maksudnya sendirian dari rumah sendiri, macam packing sendiri. Berangkat sendiri tanpa rombongan. Memang di sana ya rame, tapi kan sendiri. Maksud saya motivasinya apa? Nekat atau gimana saat itu? Nekat, bisa dibilang nekat. Yang paling utamanya karena kebetulan promonya tiba-tiba. Promonya tiba-tiba. Maksudnya ya biasalah dulu ada maskapai yang sering bikin promo-promo. Nah itu pas ada promo kebetulan murah, langsung beli. Dulu memang ada teman satu juga yang mau ini, cuma dia batal. Nah saya mau batal kan, ya. Siapa temannya itu? Ada. Enggak sedih lanjut. Ada teman yang batal, terus saya akhirnya sendiri. Nggak kesulitan Mas sendirian? Hari pertama, kedua, ketiga masih kesulitan sih. Di pesawat merasa pesawat masih aman pas sudah sampai di sana karena bahasa dan kulturnya betul-betul berbeda. Ya kesulitan untuk komunikasi sih. Ngerasa asing nggak jalan-jalan sendiri diliatin orang-orang? Nggak pada liatin sih mereka karena mungkin kerjanya tinggi, tekanan kerjanya tinggi, jadi mereka fokus sibuk jalan, fokus paling saling lihat-lihat kan. Mungkin sesama kita Indonesia. Sempat foto-foto juga, nggak kesulitan pas foto-foto sendirian kan harus. Oh ya, tripod, kadang cuma selfie, kadang cuma naruh di mana timer. Ya mau gimana lagi Mas, mau minta juga agak sungkan karena biasanya kan mungkin kita, Mas tolong fotoin kalau di Indonesia. Kalau di sana mungkin bule-bule ngerasa kan agak risih lah. Risih, ya. Beda sama kita orang Indonesia kan, begitu dengar bule, wah gitu. Kalau di sana mungkin apa nih? Ya maksudnya agak nggak mau diganggu lah. Ya, baik. Jadi ya paling timer. Ya. Jadi tadi berarti saking cintanya sama Jepang, rela jalan-jalan walaupun sendirian, yang penting nyampe Jepang. Belajar apa aja ketika di Jepang, Mas? Kalau di Jepang disiplin warganya atau? Ya disiplin, ya walaupun agak individual, cuma ya satu hal yang bikin menarik itu Jepang itu negara yang bisa mengkombinasikan tradisionalitas sama modernitas. Jadi kan biasanya jarang kalau misalnya Indonesia
ya kulturnya kuat, misalnya budaya masih kuat, tapi nggak modern. Tapi modernnya masih di bawah Amerika mungkin atau negara. Modernnya Ya mungkin lebih- tetap ada juga yang kayak Jepang, cuma maksudnya yang biasa kita dengar misalnya Amerika modern banget, tapi mungkin kultur tradisionalnya agak kurang. Tapi kalau Jepang tuh Seimbang. tradisionalnya kuat banget, tapi modern teknologinya juga kuat. Itulah yang saya rasakan di sana. Di sana. Dan itu kesan Kenapa tersendiri lama banget yang Jepang Iya. ya? Makanya kita mau coba ulik lagi lebih dalam. Jadi, Jangan lama-lama. ya sampai sekarang masih cinta Jepang. Masih lah, bukan cinta juga, maksudnya masih seneng Seneng sama kami Jepang. tertarik dengan negaranya. Sama Arab Kalau Arab kan saya Arab- nggak terlalu. Arab itu kan kampung halaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mm-mm. Anda cinta nggak dengan Arab? Oh, kalau Arab sih nggak sama sekali. Nggak ada yang bikin saya tertarik dengan Arab. Kalau kaitannya dengan Rasul, beda lah. beda. Rasul kan Emang bukan nggak bisa Arabnya, dikaitan. ya. Iya, gitu. kita tahu. Intinya kalau Arab sih nggak ada. hubungannya. Saya nggak ada tertarik sama sekali untuk dengan Arab. Biasa bercanda aja. Cewek Arab. Nanti dikat. Cewek Arab Anda tertarik nggak? Jepang dong tetap. Jepang tetap ya. Kenapa? Karena udah banyak referensinya. Ya. Kalau Arab kan- suaranya. iya, kalau Arab Dikat lagi. Baik, Mas Zain, terima kasih atas jawabannya. Kita masuk ke Masih. 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, kita tuh biasanya anak-anak perantau ya. Di sini banyak juga ya anak perantau kayak Masnya perantau? saya perantau. Oh ya, alhamdulillah ada teman saya. Tapi Anda lebih senior sepertinya. Oh iya iya. Kan biasa anak perantau itu kangen rumah. Mm-mm. Pasti dia akan merasakan rasa rindu sama orang tuanya. Mas Zain tadi udah bilang pastilah kangen ya. Terus biasanya kalau kita lagi kangen, kita ngelamun di kontrakan atau di kos-kosan, pasti terngiang-ngiang gitu. Keluarga, adik-adik dan seterusnya. Kesan-kesan yang mendalam mulai muncul biasanya. Oh itu kayaknya semester awal dulu. Oh sekarang udah Oh, nggak lagi. Sekarang kayak udah terbiasa lah. Udah Kalau terbiasa. sendiri kayak banyak kegiatan-kegiatan yang kalau dulu sebenarnya bisa banyak kegiatan yang bisa dilakukan karena tapi baru datang pertama. Itu ngerasain gitu di kamar. homesick banget. Aduh kangen gitu, kadang nangis sendiri gitu, kangen rumah, terus nelpon. Pernah nangis sendiri? Iya, karena ya nggak jelas aja nangis, maksudnya kayak jauh gitu, karena jauh ya paling beberapa bulan gitu, tapi lama-lama terbiasa karena maksudnya mungkin pertama datang kan belum terlalu akrab sama teman-teman kampus, teman-teman ini, tapi setelah itu kan jadi banyak kegiatan, tapi memang kadang pas sendiri juga tetap ada ingatnya ada. ke sana tetap. Berarti kan timbul kesan-kesan tentang keluarga. Biasanya apa sih Mas kesan-kesan yang diingat tentang keluarga? Masakan sih, Masakan. makan maksudnya di rumah bisa leluasa, misalnya pas mau makan ada Kalau sekarang makanan. nggak leluasa kalau Sekarang wah Enggak. nggak ada yang enak. Kalau sekarang mungkin sampai sekarang bahkan udah 10 tahun sama makanan Jogja saya masih kurang cocok. Masakan ibu di rumah yang buat ngangenin. Masakan nggak cuma ibu sih, maksudnya masakan Oh, berarti bapaknya di sana lah. masak juga. nggak bisa masak. Maksudnya masakan di sana kalau di Jogja sama Manggarai masakannya kan pasti rasanya beda, Rasanya beda. masih belum bisa diterima lah. Ya. Berarti Paling yang dikangenin paling ya masakan ibu di rumah. masakan ibu dulu. Biasanya ibu masak Sama apa, Mas, ngomel-ngomelnya di rumah? lah. Ngomel-ngomel pasti semua anak laki-laki Diomelin. omelin ibunya. Jadi masakan apa yang diingat dari ibu? Ikan bakar sama sayur bening. Mewah banget Anda ya. Dibakarin ikan ya di rumah. Karena adanya ikan. Jarang lah makan daging-daging tuh jarang. Ikan karena dekat pantai. Jadi itu murah itu ikan. Ikan tuh makanan. Bukan, maksud saya kan proses bakarnya itu. Oh. Kadang-kadang ibu rumah tangga itu kan ya Oh, ikan iya. paling diapain. Ini Oh mungkin Ikan karena bakar gitu. capek bakarnya makanya ibu saya sering ngomel-ngomel. Udah dikasih makan ikan bakar, Pergi. masih males gitu. Oh, masih malas. Makanya anak malas dari situ. Ya bisa. Bisa di-cut aja. Pertanyaan terakhir Mas. Tadi punya pesan-pesan khusus buat orang tua, adik-adik di rumah atau buat teman-teman sejauh di kantor? Kalau Mas. untuk orang rumah, Mari, Mas, ke kamera. siapa tahu nonton, tapi karena gaptek sepertinya susah. Nanti saya kirim linknya saja. Ya, Itu- jangan dipaksa nonton. Terus doakan. Terus doakan. itu juga untuk adik-adik. Tapi kalau untuk teman-teman Al-Kausar, Buat teman-teman terus berbahagia. Itu sih. itu ya, terus bahagia. Bahagia. Itu Maksudnya aja. biar sama-sama bahagia lah. Jangan terlalu sepaneng pekerjaan. Serius-serius tapi happy-happy. Siapa yang selalu serius? Mas Bayu. Semoga yang serius itu nonton.
Satu pertanyaan paling terakhir, Ya. Mas Zain, untuk Al-Kausar Cater Indonesia, satu kata apa yang ingin disampaikan? Menggambarkan Al-Kausar, satu kata. Untuk Al-Kausar ya, surga. Masya Allah, surga ya insya Iya, Allah. karena ya selain kita bekerja sebagai ibadah untuk mendapatkan pahala bagi yang sudah berkeluarga kan untuk keluarganya juga, terus kita juga di sini beribadah, gitu-gitu itu kan semua jalan kita menuju surga. Surga, Untuk insya bersama-sama. Semoga kita nanti semua satu Amin. kendaraan lah. Amin. Dan kendaraannya itu adalah Al-Kausar Al-Kausar ini ini. satu arah. Mengukir sejarah. Yakin pasti bisa. Al-Kausar Cater Indonesia. Allahu Akbar. Ayo Bunda, sahabat Alka, demikian obrolan kami dengan Mas Zainuddin bin Elo, tim CRM di Al-Kausar Indonesia, juga sebagai copywriternya Al-Kausar Indonesia. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.